Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kembali saya akan melanjutkan mengulas game yang bertemakan bagaimana menghancurkan Viajento lawan sayap raja kawan. Kita lihat tadi Yu Yang Yi dengan langkah beraninya bermain badai pion di sisi kanan kawan. Kali ini dari permainannya Wesley So menghadapi Kirill Shevchenko di turnamen Super Bad Rapid dan Blitz beberapa hari yang lalu pada game ke-17-nya atau Blitz keduanya kawan. Langsung saja ke permainan. Wesley So pegang putih pion E4, pion C5 sisilan defense, kuda F3, pion D6, pion D4 sisilan terbuka, dan kuda F6, kuda C3, pion G6 sisilan naga. Kirill Shevchenko juga menggunakan sisilan naga saat menghadapi Magnus Carlsen. Gamenya sudah kita ulas dan Magnus Carlsen juga menghancurkan sisi kanan kawan. Lajur H terbuka, ada ancaman skakmat di lajur H, tapi tidak menggunakan sisilan naga langsung. Menggunakan permainan tertutup tapi langsung bertransposisi ke bentuk akselerasi naga dan dibuka kembali oleh Carlsen dengan pion D4. Setelah pion pukul diambil balik gajah G7. Perbedaannya ada kawan, jelas urut-urutan ada. Ini masuk dalam permainan akselerasi naga dan beberapa langkah berikutnya idenya juga hampir mirip kawan, cuma bedanya kuda ini lompat ke petak B3 dipilih oleh Carlsen, tapi struktur pion sisi kanan sudah dipersiapkan untuk serangan seperti Yugoslav attack. Kembali lagi ke permainan Wesley So. Gajah E3, gajah G7, pion F3, sama kawan, Yugoslav attack sekarang. Jelas tujuannya untuk membuat serangan badai pion, jangka pendeknya untuk kontrol petak G4 dan mencegah pergerakan gajah juga ke petak G4. Rokade pendek oleh Kirill Shevchenko, menteri D2 persiapan rokade panjang berkoneksi dengan gajahnya satu diagonal, kuda C6. Gajah C4 mengeluarkan gajah terang terlebih dahulu. Pilihan utama kawan seperti dalam permainan Zozin attack juga untuk mendapatkan kontrol diagonal terang pressure petak F7. Gajah D7, rokade panjang, benteng C8 masih jalur utama dan di sini gajah mundur ke B3. Nah, di sini kawan jalur utamanya yang banyak dipilih oleh manusia adalah kuda ke E5. Tapi Kirill Shevchenko sepertinya tahu betul apa jalur terbaik versi engine, yaitu kuda pukul kuda dia pilih. Kalau kalian memilih dengan kuda ke E5, putih akan melakukan serangan di sisi kanan dengan pion H4, dihentikan dengan pion H5, ada gajah G5 ataupun langsung ke petak H6, pertukaran gajah gelap, kemudian di sini hitam ada ide pengorbanan kualitas perwira kawan yang sering terjadi di jalur seperti ini. Diambil balik oleh pion B, menteri hitam keluar, coba ingin rebut kembali pion, diikuti benteng satunya bergeser ke lajur C nanti kawan. Raja bergeser ke B1, benteng C8 terlebih dahulu. Atau tadi ambil pion C3 terlebih dahulu, bisa kalian pilih. Putih juga melakukan serangan juga kawan untuk membuka lajur G. Sampai poin ini permainan masih dirasa cukup seimbang. Hitam pun masih punya kesempatan untuk menahan permainan di sisi kanan kawan. Itulah jalur utamanya dan kita kembali ke permainan aslinya. Kirill Shevchenko memilih jalur engine kuda pukul kuda D4. Diambil balik oleh gajah. Kemudian Kirill Shevchenko mulai meluncurkan serangan dengan pion B5-nya kawan. Untuk mencoba membuka lajur C nanti bagi bentengnya didorong terus kawan, usir kuda, atau juga membuka lajur A dengan menawarkan pionnya dan diterima oleh Wesley So. Kalian juga bisa bermain dengan pion A3. Gajah ambil pion A7, pion B4, kuda ke D5, terjadi pertukaran kuda, diambil balik menggunakan pion dan diagonal gelap ini juga sudah mulai terbuka pada posisi ini kawan. Di sini menteri keluar ke petak A5 terlebih dahulu. Coba serang gajah, lindungi pion, perkuat dukungan bagi gajahnya untuk segera bertukar gajah terang agar pion A2 lemah, pion C2 lemah, tidak ada koneksi dengan gajahnya. Dan di sini Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke petak E3 berkoneksi dengan gajah kawan. Itulah pilihan terbaik. Kalaupun ada benteng bergerak ke petak A8, gajah usir menteri terlebih dahulu, menteri bergerak ke petak terang A6, dan di sini bisa berlanjut dengan langkah gajah ditarik mundur untuk menantang pertukaran gajah gelap, mungkin ada gajah A4. Ataupun tadi setelah menteri ke petak E3 ini kawan, biasanya hitam juga akan langsung menantang pertukaran agar tercipta petak-petak lemah di petak A2, petak C2, petak terang. Tapi Wesley So memilih langsung mundur ke petak D4, gajahnya menantang pertukaran gajah gelap. Dan di sini gajah F5 dimainkan oleh Kirill Shevchenko untuk menekan petak C2 ini kawan sebelum meluncurkan salah satu perwiranya ini. Langkah terlambat kawan. Kalaupun ingin lebih agresif, Stockfish menyarankan langsung pengorbanan benteng, ambil pion C2 skak.
Kalau di sini diambil oleh menteri ada benteng C8. Dan di sini Stockfish menyarankan untuk bertukar menteri. Sekali lagi menukarkan menteri dengan sepasang benteng. Kalau kalian mencoba untuk blokade dengan gajah, diikuti dengan pion B3 nanti kawan. Di sini barulah ada gajah F5 serang menteri. Dan mungkin di sini menteri akan bergerak ke petak B3 ataupun bergeser dengan atau blokade dengan benteng kawan. Menawarkan benteng, sikat saja. Diambil balik oleh menteri. Kemudian di sini menteri ambil pion A2 dan nanti akan ambil gajah kembali kawan. Mungkin di sini raja ini langsung bergerak ke petak D2 atau melakukan pertukaran terlebih dahulu. Bisa dilanjut. Benteng pukul gajah skak kawan. Tempo akan didapat oleh hitam menyerang kawan. Jadi untuk merespon langkah pengorbanan benteng tadi diambil oleh menteri dan bertukar benteng sekali lagi di petak C8. Tapi Kiril sudah keluar dari jalur engine kawan. Mungkin dia tidak hafal pada jalur ini. Dia bermain dengan gajah F5 terlebih dahulu. Dan mudah diantisipasi oleh Wesley So. Raja langsung bergeser ke B1. Dan di sini terjadi pertukaran gajah gelap. Gajah pukul gajah D4. Diambil balik oleh menteri. Kemudian ada benteng naik ke petak C7. Persiapan doubling kawan di lajur C. Ada benteng HE1 keluar ke pusat untuk coba tekan lajur pusat, tidak mencoba langsung bermain dengan pion-pion sayap rajanya terlebih dahulu, dan di sini ada benteng A8. Kemudian benteng D2 diangkat untuk pertahankan baris keduanya juga, memberikan dukungan bagi pion C2-nya yang mendapatkan 2 kali tekanan di sini, dan di sini menteri keluar ke petak B5. Lanjut Kiril Shevchenko memberikan jalan bagi bentengnya mungkin bermain di lajur ini kawan, dan dibalas dengan langkah pion G4 mulai melancarkan serangan sisi kanan. Gajah mundur ke petak C8. Di sini kawan menteri D3 tantang Wesley So. Pilihan terbaik lainnya adalah benteng digeser ditumpuk di lajur E kawan. Tapi Wesley So ingin menetralisirkan menteri, menawarkan permainan endgame lebih cepat, ditolak menteri ke C5. Dan di sini menteri D4 kembali lagi menawarkan diri. Dan di sini bisa menahan dengan pion H6 kawan. Menawarkan pertukaran di petak C5, tapi memilih bergeser ke petak A5. Dan Wesley So meluncurkan serangan pionnya di sisi kanan pion H4. Ada gajah A6. Bisa bermain juga dengan pion ini didorong maju. Kalau salah satu pion ya didorong. Kalian dorong juga salah satu pion kawan. Memilih dengan gajah A6. Pion H5 kawan. Dan di sini gajah B5. Wesley So membuka lajur H dengan pion H pukul pion G6. Pion F pukul pion G6. Dan di sini benteng digeser ke lajur H. Benteng H2, persiapan memberikan serangan ataupun ditumpuk nanti, atau ada opsi benteng naik, melakukan pengorbanan, ambil pion G6, benteng nanti meluncur, menteri juga bisa meluncur. Kita lihat saja, ada gajah A4 menantang pertukaran agar pion-pion ini lemah kawan, dan di sini benteng diangkat naik ke petak E6. Menteri C5 sudah terlambat kawan, tantangan pertukaran menteri ini. Wesley So mengorbankan benteng ambil pion G6 skak. Ditolak, raja bergeser ke F7. Kalau diterima oleh pion, maka ancaman skak mat lebih cepat kawan. Di sini benteng H7 pun sudah skak mat. Ditolak raja ke F7. Kembali menawarkan bentengnya kawan. Benteng ambil pion H7 skak. Kembali ditolak raja ke E8. Samalah kalau kalian ambil pion ini, sama di langkah berikutnya juga skak mat juga lebih cepat. Raja mundur ke petak E8, dan di sini Wesley So melewatkan langkah yang lebih cepat kawan. Hanya selisih 1 langkah saja. Dia memilih gajah pukul gajah. Langkah yang cepat adalah benteng ini ke petak G8 skak. Setelah raja bergeser, diikuti dengan pengorbanan benteng ambil pion E7 skak. Tak ada pilihan lain, kemudian diikuti menteri G7 skak mat. Wesley So memilih gajah pukul gajah skak. Diambil balik oleh benteng menteri H8 skak. Raja D7, benteng ambil pion E7 skak. Tak ada pilihan lain, diambil oleh raja dan ditutup dengan menteri H7 skak. Di sini Kiril Shevchenko menyerah karena 1 langkah berikutnya jelas skak mat kawan, sudah tidak ada obat lagi. Bergerak kemanapun skak mat nanti dengan benteng G8 skak mat. Itulah kawan cara Wesley So membongkar struktur Fianchetto lawan, di mana tadi kita lihat tidak menggunakan pion langsung. Ya memang tadi sempat meluncurkan pion H sampai pertukaran di petak G6, dan akhirnya juga dieksekusi dengan 2 bentengnya kawan tadi. Bentengnya meluncur-meluncur kawan. Akhirnya pion-pion yang ada di depan raja sudah habis, dan ancaman skak mat 3 langkah berikutnya sudah terlihat kawan.
Tapi Wesley So sedikit lambat dengan gajah pukul gajah terlebih dahulu. Dia melewatkan langkah tercepat dengan benteng G8, Raja D7, dan seterusnya tadi bisa skakmat. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan ide-ide Wesley So tadi dalam membongkar Fianchetto lawan bisa jadi bahan referensi. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.